Maka jangan takut mondokkan anak, tetapi mondoknya di mana, kiainya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, akhir-akhir ini di media sosial sedang viral kasus guru pesantren di Bandung yang telah perkosa 12 santriwatinya yang dilakukan oleh HW selaku pemimpin pesantren Tafiz Madani di Bandung. HW perkosa 12 santriwatinya selama 5 tahun atau dari 2016 sampai 2021. Rata-rata korban dari berusia 13 sampai 17 tahunan. Update berita terbaru yang dilansir dari detik.com, anak yang lahir dari santriwati, korban pemerkosaan HW sebanyak 9 bayi. Waktu pra penentuan itu masih 8. Namun ketika persidangan ini digelar, ternyata nambah 1 menjadi 9. Bahkan dari korban pemerkosaan ini, ada yang sampai melahirkan 2 kali. Bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kasus ini yang tentunya berdampak kepada citra pondok pesantren dan kriteria pondok pesantren yang baik itu seperti apa, agar wali santri atau masyarakat yang ingin memondokkan anaknya tidak merasa takut atau trauma dengan kasus ini? Ya, kasus ini adalah kasus yang sangat disayangkan karena memang bisa memperburuk citra pondok pesantren. Jadi mari kita sama-sama ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah yang besar, musibah yang besar. Saya juga membaca di berbagai media sosial itu ya macam-macam, ada yang bilang alirannya Syiah dan itu bukan merkosa tapi nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah sementara atau kawin kontrak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu yang itu menurut 4 mazhab memang diharamkan nikah mut'ah itu. Tapi tidak tahu kebenarannya, itu kan di media massa ada isu-isu bahwa alirannya Syiah. Itu yang pertama. Jadi boleh jadi dia memang meyakini dan melakukan itu bukan atas nama pemerkosaan, tapi sebagai bagian daripada perwujudan pelaksanaan pengamalan bahwa nikah mut'ah itu benar. Maka dari sini kita harus berhati-hati. Ketika berguru itu hati-hati, ketika mondok hati-hati, alirannya apa, terus sanatnya bagaimana, gurunya itu dari mana, jebolan lulusan pondok mana, kalau dia punya kiai-kiai siapa, terus kiainya dia ini punya guru siapa, namanya sanat. Sanat adalah mata rantai keguruan dari seseorang, punya guru, punya guru, punya guru, punya guru. Kalau dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu sanat itu harus tersambung dari guru kepada gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai kepada, kalau dalam fikih itu madzhab 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali radhiyallahu anhum rahmatullah alaihim. Kemudian terus sampai pada tabi'in, sahabat dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad. Karena jika seseorang guru tidak bersanad, itu sangat berbahaya. Maka bisa menafsiri agama seenak dewe. Jadi akhirnya ya muncul yang aneh-aneh. Seperti itu tadi, menghalalkan nikah dan sebagainya. Walaupun kebenarannya saya secara pribadi juga tidak meneliti betulkah dia itu Syiah atau mut'ah, tapi yang jelas kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua masyarakat bahwa kalau mondokkan anak itu hati-hati. Terus ada lagi dibahas, ternyata bukan pondok pesantren, dia hanya boarding school. Apa beda boarding school dengan pondok pesantren? Yang saya pahami kalau boarding school itu adalah anak sekolah yang diasramakan, sehingga kurikulumnya tidak mesti ada kitab kuningnya. Yang penting anak sekolah, terus ada asrama, dia tinggal di situ, lah itulah boarding school. Kalau pondok pesantren dia ada arkanul ma'had namanya. Arkanul ma'had itu rukun-rukun pondok pesantren, ada kiainya. Lah kiai ini sendiri ada syaratnya, harus bersanad keilmuannya. Kemudian dari sisi aliran harus aliran muktabar. Aliran muktabar itu dia memang harus Ahlussunnah wal Jamaah, yang fikihnya ikut salah satu dari 4 mazhab, tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi atau Syekh Abdul Qadir Jailani atau Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian dari sisi tauhid itu mengikuti
Al-Maturidi dan Al-Asy'ari rahmatullah alaihima. Ini rumusan yang digagas atau ditulis oleh Hadratus Syekh Asy'ari. Jadi kalau Nahdiyin itu harus 4 mazhab dalam fikih, salah satu 4 mazhab dalam fikih. Kemudian dalam tasawuf itu tidak lari daripada ajaran Imam Al-Ghazali, Junaid Baghdadi, Asy-Syadzili dan Syamsul Qadir Jailani dan lain-lain. Kemudian kalau dalam tauhid itu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ini alirannya. Kalau keluar dari ini sebaiknya jangan. Kemudian dengan ajaran ini dia punya guru-guru yang bersambung. Lah disitulah melalui kitab kuning akan diajarkan ilmu ini. Maka Arkanul Ma'had, rukun daripada disebut pondok pesantren itu harus ada kitab kuning. Yang kitab kuning mengajarkan Kutubut Turos, kitab kuning yang mengandung daripada tauhid, tasawuf, kemudian fikih, yang itu didasari oleh Quran dan hadis, tafsir dan hadis, seperti itu. Kalau tidak, kalau hanya diasramakan, ya saya tidak mengatakan haram, tetapi diasramakan tidak ada kitab kuningnya, berarti dia belum memenuhi syarat Arkanul Ma'had. Nah ini kalau pedoman dari Kemenak seperti itu. Terus ada kiainya. Jadi satu titik kuning, terus ada kiainya. Kiainya bersanad dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, punya guru-guru yang jelas. Kiainya ini jebolan pondok mana harus jelas, gurunya siapa harus jelas, sehingga ketahuan genealogi bibit-bibit keilmuannya itu jelas. Harus ada sanad yang ittisal sama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga dari sisi track record. Namanya guru itu digugu dan ditiru, apalagi kalau dalam ta'limul muta'allim, seorang kiai itu bukan hanya pengajar. Jadi seorang kiai itu bukan hanya pengajar. Kalau pengajar itu kayak bimbel. Bimbel itu ya bimbingan belajar, hanya ngajarin matematika, bahasa Inggris, asal bab-babnya udah selesai, udah bisa ngerjakan soal, selesai. Guru bimbel sudah dianggap berhasil dan melaksanakan tugas. Ketika bab-bab yang udah diajarkan paham, nilainya udah cukup, sesuai kompetensi yang ditargetkan, selesai. Tapi kalau namanya guru digugu dan ditiru, apalagi dalam ta'limul muta'allim, yang namanya guru itu punya tugas namanya tarbiyah ya. Tarbiyatur ruh, atau seringkali disebut guru itu murabbir ruh, pendidik rohani, mendidik spiritual. Bagaimana seorang murid itu punya kedekatan dengan Allah, bagaimana seorang murid itu merasakan zikir, manisnya zikir dan manisnya ibadah, bagaimana seorang murid tidak ujub, tidak sombong, tidak iri, tidak dengki, tazkiyatun nafsi. Nah, kalau kiai sebuah pondok pesantren, dia memang harus mengajarkan tentang spiritual, tazkiyatun nafsi, kebersihan jiwa, akhlakul karimah. Sehingga ini tidak mungkin diajarkan oleh track record seorang kiai yang track recordnya merah, artinya rupanya berani juga deket-deket dengan perempuan yang bukan mahramnya, sudah tidak masuk itu, atau suka bohong. Nah ini, jadi di samping kiainya harus bersanad, kemudian di pondok terus ada kitab Kutubut Turos yang mutabar, kemudian track record dari kiai ini. Track record ini ada dua, jadi secara intelektual dia punya keilmuan yang mapan, yang bersanad, kemudian secara amaliyah, secara akhlakul karimah, dia punya kesolehan, baik kesolehan pribadi maupun sosial yang bagus. Tidak ada manusia sempurna, tapi yang jelas kalau sudah pernah kena kasus perempuan, kena kasus korupsi dan sebagainya, itu tidak masuk. Karena dalam hal hubungan laki perempuan, memandang saja itu di dalam agama, kalau memandang lawan jenis dengan tidak ada hajat, itu hukumnya haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, an-nadratu samun masmunun min sihami iblis. Pandangan mata kepada aurat seorang perempuan atau melihat perempuan tanpa hajat, tanpa perlu, yang itu didasari dengan keinginan syahwat, itu adalah satu anak panah dari anak-anak panah iblis. Kalau udah kena, nah itu satu anak panah yang beracun dari anak-anak panah iblis. Artinya seorang kalau mengumbar pandangan mata itu tidak akan pernah selamat hatinya. Tetapi ketika dia mampu
menjaga matanya, insya Allah selamat hatinya. Bahkan dalam lanjutan hadis itu, orang tersebut kalau bisa menjaga pandangan mata dari hal yang haram, Allah akan berikan satu rasa manisnya iman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang tersebut. Jadi dari sisi pandangan mata saja Rasulullah sudah memperingatkan. Nah, apalagi sampai terjadi bahasanya pemerkosaan 12 santri. 12 santri atau 21 santri ya? Tadi saya baca 21 santri ya. 21 santri. Itu pun sudah ada yang punya anak sampai ada yang 2 kali, ada yang sekali. Jumlah anaknya 9 kalau tidak salah. Ini kayaknya bukan pemerkosaan, tapi tidak tahu juga. Yang saya tidak masuk di ranah itu ya, karena itu masuk ranah kepolisian. Tapi yang jelas kasus ini mari kita ambil hikmah, kullu syai'in la yakhlu min hikmah, bahwa memang hati-hati dalam memilih pondok pesantren. Lihat pelajaran di dalamnya apa, kemudian sosok-sosok kiainya, guru-gurunya seperti apa, track recordnya dari sisi keilmuan bersanad atau tidak, dari sisi tingkah laku itu bagaimana. Nah, ini harus benar-benar diteliti betul, karena kalau tidak sangat berbahaya. Jadi pelajaran di dalamnya ada kitab kuning dengan kutubut turos, kitab kuning yang muktabar. Kemudian yang kedua gurunya harus bersanad keilmuannya, terus gurunya juga harus punya track record akhlakul karimah yang baik. Justru kalau sekarang ini rahasia umum ya, penyakit sekarang dengan free sex. Ciri-ciri akhir zaman itu akan terjadi merajalela perzinahan di mana-mana. Bahkan ada sebuah penelitian yang sangat valid ya, bahwa anak-anak SMP, naudzubillah, mudah-mudahan tidak benar penelitian ini, anak-anak SMA itu sudah kebanyakan itu sudah banyak yang melakukan pergaulan bebas. Bahasa kasarnya itu banyak yang nggak perawan, naudzubillah. Mudah-mudahan itu satu penelitian yang nggak benar, mudah-mudahan. Nah, dengan maraknya situasi di luar seperti ini, ditambah narkoba, karena pengaruh medsos yang tidak ada batas-batasnya lagi, globalisasi dunia, ini tempat yang paling aman adalah pesantren. Tapi dengan catatan pesantrennya betul-betul dilihat dulu, pesantrennya apa, kiainya siapa, ajarannya apa. Jadi Arkan kitab kuning, ada kiai. Nah, kitab kuningnya isinya apa? Kalau pelajaran kitab kuning Khawarid itu adalah pelajaran yang kitab-kitab yang nyeleneh, yang di dalamnya ada terorisme, radikalisme, ya jangan. Nah, ini. Kemudian berbicara masalah perempuan, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di finnasi fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah di kalangan manusia yang lebih berbahaya atas seorang laki-laki daripada perempuan. Perempuan menurut Nabi, ini warning bagi kita semua, adalah fitnah yang paling berbahaya bagi perempuan. Ya sebaliknya, berarti perempuan itu juga rawan ketika dia mudah digoda oleh laki-laki. Artinya, kalau di Islam itu pandangan mata dijaga, kholwat juga tidak boleh. Kholwat itu adalah seseorang yang bertemu dengan bukan mahramnya di sebuah tempat dan tidak ada orang lain. Itu kholwat, itu dilarang juga. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitan salisuhuma. Kata Nabi, sungguh janganlah salah seorang di antara kalian bersepi-sepi dengan seorang perempuan tanpa orang lain yang bukan mahramnya. Sendiri perempuan itu. Perempuan bukan mahramnya, artinya bukan mahramnya itu halal dinikahi, terus gak ada orang lain ketemu di situ, maka yang ketiga adalah setan, kata Nabi. Jadi proteksi ajaran Islam, syariat Islam Rasulullah SAW kepada umatnya dalam menjaga preventif ya, pencegahan fitnah laki perempuan ini benar-benar pandangan mata tidak boleh diumbar. Kemudian ketemu di tempat yang sepi, nggak ada orang lain, nggak boleh. Ini luar biasa. Lah kalau sampai memperkosa 21 santri itu sudah jelas pelanggaran yang sangat luar biasa. Dan kayaknya memang yang pertama bisa jadi memang alirannya aliran beda, bisa jadi. Saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari itu karena saya tidak neliti. Tapi sangat mencurigakan kalau pemerkosaan kok bisa sebanyak itu. Lah jangan-jangan memang itu
dilegalisasi lewat keyakinan yang menyimpang yang tidak mutabar. Maka jangan takut mondokkan anak, tetapi mondoknya di mana, pesantren seperti ada, kiainya seperti apa. Ya memang kiai itu juga tidak maksum, kiai itu tidak terjaga dari dosa ya, tetapi setidaknya dengan meneliti ajaran di dalamnya, terus terrekod dari kiai itu, kemudian sanad keilmuannya, insya Allah akan selamat. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Kiai, apakah sikap kita terhadap kasus seperti ini menurut pandangan agama Islam? Karena di luar sana mungkin banyak yang mengumpat atau mengutuk si pelaku dengan kata-kata kasar. Apakah boleh mendoakan yang jelek untuk pelaku seperti ini? Ya, karena ini sudah mengancam publik atau masyarakat. Yang kayak gini menurut saya ya digibah gak apa-apa. Karena sudah semacam koruptor ya. Seorang pejabat korupsi kemudian diini oleh wartawan, itu ya menurut pemahaman saya. Kenapa? Ya karena memang mengancam hajat hidup orang banyak. Dan gimana lagi ya? Karena itu memang, makanya ulama-ulama juga ikut komentar di sini. Artinya, tapi harus dengan cara yang proporsional kita, bahasa yang baik, karena nahi mungkar itu harus dengan bil ma'ruf. Tidak boleh nahi mungkar bil mungkar, dengan cara yang baik, mengutuk ya secara proporsional. Tapi yang jelas ini pelajaran yang tidak boleh dilewatkan. Jangan takut mondokkan anak, tapi harus lihat dulu pesantrennya, pengasuhnya, ajarannya. Jangan lantas gara-gara ada kasus ini kemudian semuanya antipati dengan pondok pesantren, karena kayaknya ini pondok pesantren yang tidak memenuhi syarat rukun pondok pesantren. Jadi saya baca di media tadi ada 2 pondok pesantren, kalau salah satunya ada surat izinnya, satunya nggak ada, dan cenderung agak tertutup. Menurut teman-teman di forum komunikasi antar pondok pesantren di Bandung itu, si pelaku ini agak tertutup dengan teman-teman yang lain. Makanya ya ini pelajaran, karena memang manusia itu bukan malaikat, manusia juga bukan setan. Artinya dinamika yang terjadi di alam dunia dengan pelaku manusia ini ya macam-macam. Maka pandai-pandai kita mengambil hikmah. Saya kira ini dari saya, mudah-mudahan secara pribadi kita dapat, saya secara pribadi dan kita semua, para pemirsa semuanya, bisa mengambil pelajaran dari ini. Dan mari kita sama berdoa, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak turun kita, istri kita, sanak kerabat kita, murid-murid dan santri kita, jamaah kita, teman kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ditandai dengan merajalnya perzinaan, kemudian akses media massa yang sangat luar biasa ini bisa membuat itu tadi semakin menumbuh suburkan yang namanya prostitusi online, free sex dan sebagainya. Ternyata di tempat yang katanya boarding school pun itu bisa terjadi, di mana saja bisa terjadi. Makanya hati-hati dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lahir batin dari fitnah akhir zaman. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.